Menjadi orang kaya sebenarnya hanya butuh dua hal untuk dilakukan, yaitu adalah membatasi pengeluaran, kemudian menambah pemasukan. Dengan begitu, kamu akan memiliki jarak yang cukup jauh antara pemasukan yang kamu dapatkan dan pengeluaran yang kamu lakukan. Dan jarak inilah yang disebut dengan kekayaan. Misalnya, kamu biasanya mengeluarkan uang sebesar 1 juta rupiah setiap bulannya, dan kamu mendapatkan penghasilan atau pemasukan sebesar 10 juta rupiah per bulannya. Berarti kekayaan kamu normalnya dalam 1 bulan berjumlah 9 juta rupiah. Akan tetapi praktiknya memang jauh lebih sulit daripada sekedar teori yang dikatakan di sini. Maka dari itu kita perlu membagi dan memecah-mecah setiap persoalan agar kita paham bagaimana untuk fokus dalam salah satu dari kedua hal tersebut. Entah itu dalam mengurangi pengeluaran kita atau menambah pemasukan kita. Dan di sini saya sudah mengumpulkan 8 jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan jika kamu ingin jadi orang yang kaya. Dan terkait soal menambah kekayaan, kita akan membahasnya di video berikutnya. Jadi kita langsung saja ke 8 jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan jika kamu mau jadi orang kaya yang pertama, yaitu langganan yang tidak digunakan. Kita seringkali berlangganan sesuatu yang sebenarnya sesuatu tersebut tidak terlalu kita manfaatkan atau tidak terlalu kita gunakan setiap harinya. Misalnya, kita seringkali berlangganan majalah padahal kita tidak suka membaca. Kemudian kita berlangganan streaming yang padahal streaming ini hanya akan membuang-buang waktu kita. Dan kita justru tidak akan menggunakan langganan streaming ini saat kita sedang bekerja atau terlalu banyak pekerjaan. Maka ya langganan ini jadi sia-sia. Kemudian yang terakhir adalah langganan di gym. Langganan di gym memang ya banyak orang yang begitu berambisi di awal untuk selalu berolahraga dan aktif setiap harinya atau paling enggak 1 minggu sekali. Tapi sayangnya tidak sedikit dari kita yang berlangganan di gym hanya aktif di awal-awal waktu saja, dan seterusnya kita malah malas dan hanya membuang-buang uang dari pendaftaran yang kita lakukan untuk langganan di gym ini. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya, berhentilah untuk menyia-nyiakan uang kamu untuk berlangganan sesuatu yang tidak terlalu kamu gunakan. Karena itu hanya akan membuang-buang uang kamu. Kamu bisa mengukurnya, misalnya kamu berlangganan streaming misalnya. Dalam 1 bulan, lihatlah intensitas kamu dalam memanfaatkan langganan ini. Jika kamu bisa menggunakan langganan yang kamu bayarkan ini lebih dari 70%, berarti kamu benar-benar membutuhkan langganan ini dan kamu tidak sedang membuang uang. Tapi jika kamu menggunakan langganan ini sekitaran di bawah 50%, ketahuilah bahwa kamu membuang 50%. Sisanya dari uang yang kamu sudah bayarkan untuk langganan tersebut. Misalnya kamu membayarkan 100.000 per bulan dan kamu hanya memanfaatkan layanan langganan ini sekitar 50%. Artinya kamu membuang uang sekitaran 50.000 dalam waktu 1 bulan. Kemudian jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan jika kamu ingin menjadi orang yang kaya yang kedua adalah makan di luar terlalu sering. Ini mungkin terkait dengan gaya hidup. Kita yang terlalu terjebak pada gaya hidup lingkungan kita yang terlalu aktif di luar misalnya, untuk nongkrong dan makan-makan di luar rumah, kita cenderung akan menghabiskan uang lebih banyak sebenarnya jika dibandingkan saat kita makan di rumah kita sendiri, tentu saja dengan makanan yang kita buat sendiri. Itu akan membuat kita jauh lebih irit daripada membeli makanan di luar. Perbandingannya kadang 1 porsi harga makanan di luar bisa kita manfaatkan atau bisa kita jadikan 10 porsi atau makanan 1 minggu untuk makanan yang kita olah sendiri dengan harga yang sama. Dengan kata lain, jika kamu ingin memperlebar jarak antara gaya hidup kamu atau pengeluaran kamu dan pemasukan kamu harus bisa untuk menghentikan gaya hidup yang terlalu elit ini.
Dan kalaupun kamu harus mengikuti teman-teman kamu untuk membeli makanan di luar atau makan sambil nongkrong di luar, lakukanlah sesekali dan jangan terlalu sering. Kemudian jenis pengeluaran yang ketiga adalah kopi dan minuman mahal. Ya, lagi-lagi terkait gaya hidup. Untuk kopi dan minuman sebenarnya kita bisa membeli dengan harga yang lebih murah tergantung gengsi yang kita miliki. Semakin tinggi gengsi kita dalam bergaul, kita semakin cenderung untuk membeli minuman-minuman saat kita nongkrong yang lebih mahal daripada seharusnya. Jujur saja, saya adalah orang yang bekerja di pasar tradisional di daerah saya, dan harga kopi di situ sekitaran Rp3.000. Bisa dilihat, dengan harga Rp3.000 kita bisa ngopi sebenarnya. Tapi karena gaya hidup dan pergaulan kita cenderung untuk rela membeli kopi seharga Rp50.000 hanya untuk terlihat keren dan mengikuti modernisasi dan tren yang sedang digeluti oleh pergaulan kita. Maka dari itu, jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya, kamu harus mulai melek tentang pengeluaran. Kamu harus sadar bahwa mengikuti tren atau gaya hidup yang berlebihan akan membuat kekayaan kamu atau jarak antara pengeluaran dan pemasukan kamu menjadi sempit, yang mana akan membuat kamu menjadi sulit kaya karena kamu tidak memiliki uang yang cukup banyak yang kamu simpan di dompet kamu, karena ya semuanya habis untuk gaya hidup. Kemudian jenis pengeluaran yang keempat adalah pakaian mewah dan aksesoris. Ingat, kemarin kita sudah membahas terkait aset. Dan sayangnya pakaian mewah dan aksesoris bukanlah bagian dari aset. Yang mana jika kamu cenderung untuk mengkoleksi pakaian mewah dan aksesoris, sebenarnya kamu sedang membuang-buang uang kamu. Karena harga dari pakaian mewah biasanya akan menurun jika kamu jual nantinya, karena ya pakaian biasanya kalau bekas akan menurun harganya. Begitupun aksesoris. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang lebih kaya, kamu memang harus fokus pada kebutuhan kamu, bukan pada sesuatu yang kamu inginkan seperti pakaian mewah atau aksesoris yang berlebihan. Jika kamu memang ingin membeli aksesoris, belilah aksesoris yang bermanfaat atau kamu butuhkan untuk mobilitas kamu dalam bekerja setiap harinya. Misalnya seperti jam tangan dan sebagainya. Kalau untuk pakaian, ya cukup membeli barang yang berkualitas, tidak perlu mewah, cukup beli pakaian yang berkualitas, karena semakin berkualitasnya pakaian, umurnya juga akan lebih lama, yang mana akan membuat kamu lebih irit daripada sebelumnya. Kemudian jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan jika kamu mau kaya yang kelima adalah teknologi terbaru. Siapa di sini yang selalu tertarik untuk mengupdate gadgetnya? Misalnya, kemarin kamu menggunakan iPhone 13 dan sekarang kamu ingin mengupdate-nya ke iPhone 15 karena fitur-fitur yang disediakan dan kemudahan-kemudahan, bahkan kemewahan-kemewahan yang didapatkan dari iPhone terbaru ini. Tapi sayangnya terlalu ingin untuk membeli teknologi terbaru atau update untuk gadget-gadget kamu hanya akan membuat kamu membuang uang yang terlalu berlebihan. Itu karena sebenarnya harga gadget seiring berjalannya waktu tidak pernah naik, dia selalu turun. Misalnya, kamu membeli handphone di hari ini dan saat kamu menjualnya besok, harganya pun pasti lebih murah daripada saat kamu pertama kali membelinya. Apalagi jika kamu sudah membuka segelnya dan memakainya walaupun hanya dalam waktu 1 menit. Dan orang yang selalu ingin update tentang elektronik atau gadget memiliki kemungkinan yang sangat kecil untuk bisa menjadi orang kaya di masa depan. Karena memang harga gadget ini yang begitu mahal, sampai puluhan juta bahkan. Kemudian pengeluaran yang keenam adalah biaya transportasi yang tidak perlu. Transportasi ini sebenarnya sedikit buram untuk kita lihat. Karena transportasi ini adalah hal yang kita butuhkan setiap hari dengan pengeluaran yang juga tidak terlalu banyak setiap harinya. Yang mana pengeluaran yang tidak terlalu banyak inilah yang membuat kita tidak sadar bahwa kita sudah terlalu banyak mengeluarkan uang untuk transportasi kita setiap harinya.
Maka dari itu penting untuk memilih alat transportasi yang benar-benar cocok dan relevan untuk mengurangi biaya transportasi ini yang mungkin terlalu berlebihan yang sudah kita lakukan selama ini. Contohnya, kamu kalau sering menggunakan taksi atau ride sharing, mending kamu hentikan mulai sekarang karena harganya memang cukup mahal. Kalau kamu biasa menggunakan jasa ini setiap hari atau mungkin 1 minggu sekali, jarak antara pengeluaran dan pendapatan kamu tetap akan dikikis, yang mana membuat kekayaan kamu menjadi sulit untuk berkembang. Kemudian yang berikutnya adalah tentang penggunaan kendaraan pribadi. Jika jarak yang kamu tempuh misalnya cukup dekat dan bisa kamu jangkau dengan jalan kaki, usahakanlah untuk berjalan kaki, karena itu akan membuat kamu lebih sehat dan lebih hemat. Dan jikapun misalnya jarak yang akan kamu tempuh cukup jauh, tapi tersedia layanan transportasi umum untuk jarak tempuh tersebut, kamu usahakanlah untuk memanfaatkan transportasi umum ini, karena itu akan membuat kamu lebih irit daripada menggunakan kendaraan pribadi yang harus kamu servis tiap bulannya. Kemudian jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan yang ketujuh adalah kartu kredit dengan bunga tinggi. Kartu kredit itu sebenarnya adalah cara untuk berbelanja yang tidak terlalu efisien, karena berbelanja menggunakan kartu kredit seperti saat kamu berhutang atau meminjam uang. Kamu perlu mengisinya untuk membayar sisa uang yang sudah kamu habiskan sebelumnya. Berbelanja menggunakan kartu kredit juga berarti kamu perlu membayarkan bunga yang sudah ditentukan dari tempat kamu membuat kartu kredit tersebut, yang mana bunga berarti kamu membayar lebih banyak daripada yang seharusnya. Maka dari itu, untuk menjadi orang yang lebih kaya, ya kamu gunakan uang cash saja. Dan berhentilah untuk menggunakan kartu kredit, apalagi jika kamu adalah orang dengan kelas ekonomi yang menengah. Dan kemudian, jenis pengeluaran yang harus kamu hentikan jika kamu mau kaya yang terakhir atau yang ke-8 adalah hobi dan hiburan yang mahal. Ya, saran saya sih ganti hobi ya, jika kamu merasa bahwa hobi kamu ini terlalu mahal untuk kamu lakukan. Banyak kok hobi yang cukup murah, misalnya seperti membaca buku, menulis, melukis, menggambar, memancing, berolahraga, dan sebagainya. Misalnya kamu adalah orang yang hobi untuk membeli barang-barang mewah. Ya, kamu pasti akan merasa kesulitan soal keuangan, karena ya hobi kamu ini mengeluarkan uang yang cukup besar. Jadi saran saya, cobalah untuk hidup di bawah kemampuan kamu, di mana misalnya kamu adalah orang yang sebenarnya mampu untuk memiliki hobi dengan harga 1 juta misalnya setiap minggunya saat kamu melakukan hobi tersebut setiap minggu. Tapi cobalah untuk mengambil hobi-hobi yang berbeda yang lebih murah daripada harga tersebut, di mana misalnya hobi kamu itu adalah melukis yang alat-alatnya belum tentu kamu ganti dalam waktu 1 minggu. Kamu mungkin hanya akan membutuhkan beberapa ratus ribu, dan itu pun dalam waktu 1 bulan. Dan hal ini pastinya akan memangkas pengeluaran kamu jauh lebih besar daripada hobi-hobi yang terlalu mahal untuk kamu miliki sebelumnya. Dan ketahuilah, hobi biasanya adalah sumber pengeluaran yang cukup besar yang dimiliki oleh hampir semua dari kita. Maka dari itu sangat penting untuk mengontrol hobi ini agar bisa lebih relevan dan sesuai dengan kondisi keuangan kita yang sekarang. Mungkin itu dulu ya untuk video kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan semoga kamu bisa menjadi orang yang lebih kaya nantinya. Sekian, wassalam.